Baik, kembali lagi bersama saya dalam sesi keempat. Bagaimana kita mengubah teks pada data SPSS menjadi data angka. Kembali kita buka data SPSS kita. Ya. Nah, pada sesi 2 kita sudah mengubah gender ya. Gender atau jenis kelamin wanita pria menjadi angka 1 dan 2. Kemudian kita mengubah status sosial ekonomi dengan angka 1, 2, 3 juga. Untuk 1 itu mampu, 2 itu sedang, dan 3 itu untuk prasejahtera. Nah, pada sesi keempat ini kita akan mengubah pertanyaan kuesioner. Di sini ada 17 pertanyaan. Nah, ada 17 pertanyaan akan kita ubah ke dalam versi angka. Pada data teks tertulis sangat setuju, kemudian tidak setuju, dan yang keempat sangat tidak setuju. Nah, ini dapat kita ubah dalam angka. Baik, langsung kita mulai. Sama caranya, kita klik transform, kemudian kita pilih record into different variables. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan 1, 2, 3 sampai 17 pertanyaan. Untuk ke-17 pertanyaan ini sama caranya. Kita pilih pertanyaan pertama, yaitu saya suka menggunakan teknologi informasi. Kita klik, kemudian kita masukkan. Nah, di sini karena di sini terlalu panjang, kita bisa membuat menjadi ringkas. Nah, supaya kita bisa enak melihatnya, mungkin ini bisa kita kita panjangkan programnya ya. Nah, di sini akan terlihat jelas bagaimana pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama kita beri angka 1, kemudian underscore karena dia nggak bisa pakai spasi ya. Saya suka menggunakan teknologi informasi komputer. Nah, kita buat namanya suka TIK. Suka kemudian underscore TIK. Kemudian di sini labelnya bebas saja, kita bisa ketikkan suka menggunakan TIK. Oke. Kemudian kita klik change. Variable name contains on an illegal first character. Oke. Nah, untuk penulisan di sini dia nggak bisa pakai angka 1 di depan atau pakai angka apapun di depan. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengetahui ini pertanyaan keberapa, ini pertanyaan pertama, maka kita beri tanda 1 bisa di ujungnya ya, karena dia nggak mau di depan. Oke, kita change. Oke, kemudian old and new values. Nah, di sini kita masukkan 4 kategori tadi. Yang pertama itu sangat setuju ya, sangat setuju. Sekali lagi diingatkan kepada rekan-rekan, penulisannya harus sama dengan data ya, huruf kapitalnya atau spasinya. Kemudian untuk sangat setuju kita pakai value-nya 4 ya. Kemudian kita masukkan. Selanjutnya untuk setuju kita masukkan angkanya 3, add, kemudian tidak setuju kita beri value-nya 2, kita add, kemudian sangat tidak setuju. Nah, kita beri value-nya 1, kita tambahkan, kemudian kita continue. Nah, setelah itu jangan lupa kita klik change ya. Nah, kemudian kita lanjutkan OK. Sedang berproses dan sudah selesai dieksekusi, kita close saja ini, tidak perlu kita simpan. Nah, di sini kita akan melihat di kolom paling belakang, paling kanan maksudnya, suka TIK. Di sini variabelnya masih menggunakan angka dengan 2 desimal. Nah, kita masuk ke variabel views. Di sini baris ke-24 sudah kita buat.
tadi suka TIK. Nah, karena desimalnya ini masih menggunakan angka 2, kita hilangkan desimalnya. Kemudian kita samakan di sini value-nya tadi 1 itu untuk yang sangat setuju. Jadi perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, rekan-rekan, untuk penulisan di sini value dan label ini harus sama dengan yang tadi kita input. Kalau 1 untuk sangat setuju berarti konsisten dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan. Nah, selanjutnya untuk angka 2 itu sepertinya saya keliru. Tadi sangat setuju itu 4 ya. Nah, untuk melanjutkan ya, nanti akan kita ubah, kita kembali ke sini ya. Jadi untuk 2 itu tadi adalah tidak setuju. Oke, kita tambahkan. Nah, ini kita klik, ini kita remove. Nah, kemudian tadi angka 1 itu adalah sangat tidak setuju. Oke. Nah, dia otomatis ya. Kemudian value 3 itu adalah setuju. Kemudian yang keempat ini adalah sangat setuju. Sangat setuju. Oke, kemudian kita tambahkan dan kita klik OK. Nah, di sini kita lihat tadi itu setuju berarti 4 ya. Sorry, ini pertanyaannya suka TIK. Kita lihat untuk kita memastikan apakah yang kita input itu betul. Pertanyaan pertama, saya suka menggunakan TIK. Sangat setuju ya, sangat setuju berarti 4. Kita lihat apakah sesuai. Nah, di sini iya. Jadi 4 itu sangat setuju. Nah, kita kembali ke variable view. Kita lihat di sini sangat setuju itu 4 ya, betul ya. Nah, berarti sudah cocok. Nah, kita tinggal tekan OK. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita lihat di sini baris ke-24 pertanyaan pertama. Nah, sekarang kita buat lagi untuk pertanyaan kedua. Kita kembali ke data view. Kita lihat pertanyaan kedua. Nah, di sini saya belajar lebih baik dengan menggunakan TIK. Kita pilih transform, kemudian kita klik record into different variables. Nah, karena tadi pertanyaan pertama sudah selesai, ini bisa kita keluarkan kembali dan kita pilih pertanyaan kedua. Oke, kita masukkan. Nah, untuk namanya kita beri nama, saya belajar lebih baik dengan menggunakan TIK. Berarti kita beri kode belajar lebih baik dengan TIK ya. TIK underscore lebih underscore baik. Oke. Ini kita beri kode 2 di menandakan pertanyaan kedua. Kemudian labelnya belajar lebih baik dengan TIK. Oke, kita klik change, klik OK. Nah, kemudian sudah selesai dieksekusi, tinggal kita keluarkan saja dan tidak perlu kita simpan. Nah, data sudah berubah. Mari kita lihat di variable view. Di sini sudah terlihat ya, TIK lebih baik. Ini desimalnya kita hilangkan dulu, kita jadikan 0. Nah, kemudian untuk values-nya ya, karena di sini sama ya, setuju itu adalah sangat setuju itu 4, kemudian setuju itu 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Ini sama, maka ini kita dapat kontrol copy ya, kontrol C, kemudian kita pastekan di sini, kontrol V. Nah, ini hasilnya sama, jadi tidak perlu kita
ketik ulang.